Halo Sobat Bil Mobil, balik lagi bersama saya, Frank Bil Mobil. Kali ini kita sudah berada di dalam sebuah SUV, di mana dia merupakan hybrid terkencang di kelasnya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Simak video berikut ini. Nah, ini dia si hybrid terkencang di kelasnya. Produk MG yang baru saja launching bulan lalu. Kita bisa lihat betapa gantengnya dia. Ini mobil VS ini, sekarang yang kita punya ini untuk direview adalah unit yang sudah CKD. Jadi memang sama persis ketika dia launching, itu adalah unit yang dari CBU Thailand. Kali ini kita sudah dapat yang benar-benar sudah CKD. Nah, keseruannya seperti apa? Kita bisa lihat di sini LED-nya sudah dilengkapi dengan DRL, lalu ada LED proyektor. Nah, untuk si garis yang di tengah biru ini memberikan kesan yang memang menjadikan mobil ini sebagai mobil yang mengikuti perkembangan zaman. Selain itu dia juga ramah lingkungan karena memang cukup irit untuk bahan bakarnya. Selain itu kita bisa lihat dia punya grill. Ini adalah electrified matrix grille yang diusung oleh MG untuk mobil VS ini. Pada dasarnya mobil ini tidak ada bedanya dengan MG ZS yang sudah hadir sebelumnya di Indonesia, hanya saja perubahannya ada di fascia depan. Nah, untuk di spion ini dia masih sama dengan MG ZS pada umumnya. Dia sudah retractable dan sudah ada sein, lampu sein di sini, lalu ada kamera 360 di setiap sisi spion. Nah, di bagian belakang ini semuanya sama, hampir sama dengan MG ZS juga. Hanya saja ditambahkan emblem VS HEV dan ada lambang iSmart. Saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya untuk fitur iSmart seperti apa, tapi nanti saya akan jelaskan kembali untuk fiturnya dan kegunaannya. Mobil ini sudah full LED juga sudah untuk bagian belakang, lalu sudah ada high mount stop lamp dan antena shark fin. Lalu di bagian atas sudah ada roof rail. Roof railnya itu benar-benar roof rail yang bisa dipakai untuk mengangkut beban, bukan hanya sekedar pajangan. Jadi Anda bisa gunakan jika ingin pakai roof bar, lalu ditambahkan roof box, Anda bisa gunakan tanpa harus menambah aksesoris lain. Nah, untuk sektor ban, dia juga sudah dilengkapi dengan Yokohama Blue Earth dengan profil di 215/55 R17. Dia sudah dilengkapi dengan AeroKit juga, jadi bisa menjaga suhu ban dan suhu rem seperti yang diinginkan untuk sebuah mobil dapat beroperasi secara optimal. Bagaimana sih mobil ini kalau kita bawa di jalanan ibu kota? Kebetulan kita sudah dapat unit test drive dari MG Sun Motor Kebun Jeruk. Kita langsung aja tes unitnya. Let's go. Nah, kita sudah berada dengan mobil test drive MG VS dari PT Sun Motor Kebun Jeruk ini. Saya lupa mention sesuatu, kali ini saya sedang memakai seragam. Ini adalah uniform resmi untuk sales dari MG. Jadi setiap saya pameran dan teman-teman sales dari MG yang lain pameran akan menggunakan uniform seperti ini. Oke, sebelum kita mulai test drive-nya, kita coba lihat interiornya dulu yuk. Nah, untuk interior sendiri di sini ada beberapa yang sangat baru dari MG ZS yang lama, walaupun dia memang masih dimensi yang sama dengan MG ZS, tapi kita melihat ada banyak perubahan. Di antaranya adalah monitor ini. Sekarang dia menyatu antara MID dengan si head unit. Jadi ada 12 inci layar yang digabung menjadi satu di area tengah ini. Lalu untuk dashboard dia masih sama seperti ZS, ini adalah soft touch, tapi di sini ada seperti brush metal. Ini saya suka sekali motifnya, bagus sekali.
Lalu di sini sudah ada wireless charging. Dan untuk tuas gear dan yang lain-lainnya di sini tombol-tombolnya semua jauh lebih enak, gampang digapai dengan tangan. Kita nggak perlu effortless harus bergerak ke depan atau ke belakang. Kita cukup sandarkan tangan kita di handrest ini dan pencet apa yang mau kita butuhkan. Maksudnya ketika kita mau aktifkan salah satu dari fungsi ini, kita tinggal pencet aja. Effortless. Lalu di tengah sini sudah ada cup holder. Jadi kita bisa taruh minuman di tengah ini. Dan di sini kalau misalkan kunci kita lowbat, kita tinggal taruh aja di sini dan dia dapat menangkap sinyal dari remote. Jadi nggak perlu lagi seperti cara lama yang menempelkan kunci di dekat tombol start. Kita cukup taruh di cup holder yang ada di tengah ini aja. Lalu untuk sunroof masih sama dengan MG ZS yang sebelumnya. Dia masih cukup romantis. Jadi Anda bisa tetap melihat langit. Seandainya memang banyak bulan dan bintang, bahkan jika Anda ingin ekstrim, Anda bisa mandi hujan. Sangat-sangat romantis mobilnya, bagus sekali. Lalu untuk perubahan-perubahan lainnya, itu ada sedikit aja, nggak terlalu banyak, tapi enak dilihat, yaitu ada aksen-aksen biru di lubang-lubang AC-nya. Sekarang juga si tombol hazard pindah ke tengah sini. Dan untuk pengoperasian tombol-tombolnya sekarang sudah pakai capacitive touch aja. Jadi kita nggak perlu effort neken-neken tombol, cukup disentuh aja, dia akan langsung berfungsi. Mobil ini untuk interior berbeda dengan yang CBU yang sudah direview oleh beberapa reviewer yang sebelumnya. Sekarang dia hitam dan di sini ada motif garis putih di bangkunya. Nah, untuk di belakang sini posisinya masih sama dengan ZS, hampir tidak ada bedanya. Untuk lubang AC juga masih ada sama di sini. Lalu untuk power juga di sini masih ada satu buah USB-A. Lalu untuk material sisi pintu masih keras-keras, tapi untuk di handle yang kita sandarkan dia sudah soft touch. Sayangnya tidak ada armrest di sini. Jadi kita kehilangan satu buah tempat untuk menyandarkan tangan apabila kita sedang ingin menyandarkan tangan seperti di ZS yang lama itu masih ada, tapi di sini hilang. Kenapa begitu MG? Sangat disayangkan ya. Lalu untuk handle di sini sudah soft retract, lampu tidak ada di belakang, jadi kita hanya mengandalkan lampu yang ada di tengah bagian depan. Lalu seperti apa sih rasanya kalau duduk di sini? Apa perbedaannya dengan MG ZS? Kita bisa melihat infotainment system jauh lebih jelas. Itu yang sangat membedakan. Nah, ini enak sekali kalau kita lagi jalan jauh, lalu kita sedang menikmati mungkin video yang kita putar di depan. Duduk di belakang sini jauh lebih nyaman dan lebih enak untuk menonton. Lalu di sini ada pocket, ada kantong untuk kita naruh-naruh barang. Lainnya semua sama dengan ZS, safety belt masih 3 titik, masing-masing ada 3 buah. Lalu masing-masing tempat duduk juga sudah dilengkapi dengan headrest. Dan airbag di sini masih pakai 6 titik, jadi kita akan terlindungi apabila terjadi accident. Untuk Windows di sini auto down saja, tapi untuk up-nya masih manual. Hanya yang sisi driver saja dia sudah auto up dan auto down. Di sini ada speaker mid low, lalu di sana juga ada. Kita cek belakangnya yuk. Nah, di sisi belakang ini bukaannya masih mempertahankan ZS yang lama. Unik sekali ya. Mirip seperti VW. Nah. Bagasi sama persis dengan ZS, hanya saja sayangnya sekarang untuk di bagian bawahnya sudah terisi dengan baterai. Jadi kita nggak bisa turunkan lagi pembatas ini sehingga kita bisa dapat ruang yang lebih. Untuk di VS ini nggak bisa. Dia berbeda dengan ZS karena bagian bawahnya ini sudah ditutupi
dengan baterai dan ada tire kit. Nah, kita sekarang udah ada di mobil test drive dari MG VS ini, yang dimana dia merupakan hybrid terkencang saat ini di kelasnya. Kita langsung aja coba bagaimana tenaga gabungan dari mesin bensinnya yang bertenaga di 109 PS dan torsi 142 Nm digabungkan dengan mesin yang elektrik, di mana dia bertenaga di 70 PS dan dengan torsi 200 Nm. Kita coba yuk akselerasinya. Kencang. Ya, tenaga 177 PS ini menghasilkan torsi 280 Nm, dan rasanya benar-benar kita nggak perlu takut untuk kekurangan tenaga. Tenaganya sangat berlimpah sekali. Nggak usah takut-takut kalau mau mendahului mobil-mobil atau motor-motor yang ada di jalanan. Tapi tidak disarankan untuk kalian mengemudi ugal-ugalan, karena pada dasarnya mobil ini bukan merupakan mobil balap. Jadi memang didesain untuk kenyamanan berkendara bersama keluarga, bersama teman-teman gitu, tapi jangan dipakai untuk ngebut-ngebutan. Menurut Fitra Eri, mobil ini bisa menempuh 0 ke 100 km per jam cuma dalam 7,9 detik. Kencang ya. Bahkan lebih kencang dari kakaknya MG HS yang 1500 cc turbo. Itu dia di 9,2 detik, mobil ini cuma 7,9 detik. Nice. Nah, untuk MG VS ini sekarang dia ada upgrade. Kalau di ZS itu tampilan di sisi depan itu dia masih tergolong agak sedikit jadul. Kali ini dia sudah pakai layar yang menyatu seperti ini antara MID dengan head unit. Jadi terlihat lebih futuristis dan tampilannya juga semakin menarik. Kita bisa lihat ini ada banyak sekali tampilan baru yang kita nggak pernah lihat di ZS, karena mobil ini adalah mobil hybrid. Nah, ini adalah informasi di mana si mesin hybrid dan mesin bensin itu flow-nya seperti apa, alurnya, kerjanya seperti apa. Apakah ketika kita lepas dia akan menyalurkan tenaga kinetik dikonversi ke baterai lagi, atau kalau kita gas nanti dia ada alur di mana mesin bensin dan mesin listriknya bekerja bersama-sama. Tapi juga ada kalanya nanti ketika mesin bensinnya bekerja, dia sekaligus mengecas baterai seperti ini. Nah, di MID ini juga sekarang dia sudah ada GPS yang bisa kita lihat langsung. Dan gak cuma GPS tadi, untuk alur si motor listrik dan motor bensinnya bekerja itu terlihat juga di sebelah kanan. Ada RPM-nya juga. Nah, ini kita bisa lihat tanpa harus jadi ke distract untuk melihat ke head unit. Kita cukup lihat ke multi information display yang ada di depan kita. Untuk setir dia sudah flat bottom. Jadi feel racy-nya tetap ada walaupun dia bukan mobil racing ya. Tapi setidaknya kita dapat feel racy yang lumayan lah di mobil ini. Lalu untuk material-material interior pada dasarnya sama seperti ZS, cuman ada penambahan aja dia material di sininya. Dan ini ada tombol-tombol kapasitif. Sisanya sama dengan ZS, ini masih soft touch. Lalu di sini ada tweeter juga. Jadi speakernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 speaker dan 1 buah virtual woofer. Nah, untuk kekedapan kabin sendiri kita bisa lihat tadi udah lewatin road bump.
cukup baik. Motor-motor juga yang lewat di sekitar mobil juga nggak terlalu terdengar. Benar-benar senyap, oke, sangat oke. Dibandingkan dengan kompetitor, saya rasa mobil ini untuk kekedapan kabin jauh lebih baik. Bagaimana rasanya mobil ini kalau kita ajak menikung di kecepatan yang lumayan tinggi? Yuk kita coba. Untuk body roll masih ada, masih terasa, tapi tergolong masih toleransi. Jadi oke lah buat mobil yang didesain untuk mobil keluarga seperti ini. Dia nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu empuk, nyaman, dan diajak nikung tuh kita masih pede ya, walaupun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Untuk posisi berkendara di mobil ini bisa dibilang cukup nyaman, walaupun dia bukan yang kita dapat sensasi tenggelam, tapi saya rasa ini udah cukup nyaman. Ini udah yang paling rendah. Dan tinggi saya 167 cm. Saya rasa ini cukup oke untuk posisi berkendaranya. Sudah tilt walaupun memang belum teleskopik. Gak bisa. Sayang sekali ya, kenapa MG nggak kasih ya. Tapi memang enak sih, udah cukup lah. Cuman kalau untuk orang yang tubuhnya agak tinggi, itu memang sedikit terkendala untuk masalah duduk yang nyaman banget di mobil ini. Oke, demikianlah review singkat dari kami mengenai si MG VS ini. Bagi teman-teman dan sobat bil mobil yang kira-kira memiliki minat dengan mobil hybrid ini karena mungkin masih ragu dengan mobil EV, karena ngecasnya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, mobil ini cuman kita isi bensin saja, lebih praktis, dan berkendara lebih jauh juga lebih reliable. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu di rest area untuk ngecas mobil listrik. Boleh mencoba untuk pakai mobil VS ini, karena selain dia irit, tenaganya luar biasa besar. Kalian gak akan bosan untuk mengendarai mobil ini karena tenaganya oke sekali dan ability untuk menikungnya juga cukup baik. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bersama saya Frank Bil Mobil, saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa jika Anda belum mensubscribe dan tekan tombol like dan komen, segera subscribe dan tekan tombol like-nya dan komen di kolom komentar. Hubungi saya jika memang Anda berminat, kontaknya ada di bawah sini dan di kolom deskripsi. Support kami supaya kami makin berkembang di kemudian hari dan menjadi reviewer yang lebih proper lagi. Terima kasih saya ucapkan, sampai jumpa di video berikutnya. Beli mobil, ya di Bil Mobil.